Ya. Jadi cara meminta syafaat yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Nabi, gimana caranya? Dalam bahasa Indonesia gimana? Ya Allah, berikanlah syafaatmu untukku melalui Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua gimana tadi? Ya Allah, berikan syafaatmu untukku melalui hamba-Mu yang soleh. Ada lagi tadi yang ketiga, apa contohnya? Ya Allah, berikan syafaatmu untukku melalui para wali-Mu. Ada lagi yang keempat, ya Allah, berikan syafaatmu untukku melalui para malaikat-Mu. Boleh? Dulu pernah saya menjelaskan ada malaikat di samping memikul arsy, apa kerjanya? Memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Ya. Bahkan ada sebuah hadis yang kurang lebih terjemahnya, ya, lam yajal hafidun minallahi, ya, hatta yusbiha man qara'a ayatul kursi fi lailatin lam yajal hafidun minallahi hatta yusbiha, ya, hatta yusbiha. Ya, mudah-mudahan nanti bisa saya cek lagi ya, lupa saya. Terjemahnya kira-kira seperti ini. Barang siapa yang membaca ayat kursi di waktu malam, terserah jam berapa, maka ada seorang malaikat penjaga yang diutus oleh Allah sehingga lam yuqarrib syaitan, lam yuqarribuhu syaitan, masalah gitu ya. Sehingga setan tidak mau mendekati orang yang membaca ayat kursi hatta yusbih, sampai pagi hari. Ya. Jadi malaikat itu menjaga orang yang membaca ayat kursi. Jadi malaikat itu makhluk yang soleh. Jadi kita diperkenankan meminta syafaat kepada Allah agar Allah menyalurkan melalui malaikat. Kalau bahasa Arab itu gimana? Allahumma syafi'iyya malaikatan. Ya Allah, berikan syafaatmu untukku melalui malaikatmu. Auliya'at melalui para walimu. Ibadaka sholihin melalui para hamba-Mu yang soleh. Nabiyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam melalui nabimu. Kalau seorang ayah dia berdoa untuk anak istrinya agar keluarganya dapat syafaat, gimana? Allahumma syafi' fina. Ya Allah, berikanlah syafaat untuk kami, ya, untuk istrinya, untuk anaknya. Rasulaka, nabiyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ya. Itu untuk kepentingan akhirat. Sedangkan untuk kepentingan dunia, syafaat itu seperti rekomendasi. Umpamanya ada orang yang butuh duit, dia sungkan untuk meminta langsung kepada orang kaya. Dia butuh duit, butuh duit. Orang kaya tersebut kenal dengan ustaz yang dia hormati. Lalu si ustaznya diminta tolong, Pak Ustaz, saya mau minta uang, mau pinjam uang ke orang kaya itu. Cuma nggak enak, saya kan nggak kenal, gitu ya. Itu apa? Itu biaya rumah sakit si saya sarap misalnya gitu ya. Nah ustadznya ini kenal dengan orang kaya. Nah ustadznya ngasih rekomendasi, wahai orang kaya, murid saya, istrinya mau operasi sesar, nggak ada duit, bisa nggak pinjemin gitu ya. Nah itu namanya rekomendasi. Syafaat untuk urusan dunia itu hukumnya apa? Kembali lagi ke lima tadi, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah ya. Meminta syafaat untuk urusan dunia itu hukumnya mubah selama tidak ada unsur kejahatan. Memang betul-betul untuk kepentingan dunia, untuk operasi, untuk biaya rumah sakit, kan bukan kejahatan, gitu ya.
Atau contoh yang lain, Ustaz saya nganggur di PHK 3 bulan, nggak ada kerjaan. Barangkali Ustaz kenal pengusaha yang bisa menerima saya sebagai pekerja. Kemampuan saya tukang las misalnya, gitu ya. Oh ternyata Ustaz dia punya pengusaha yang punya bengkel, di mana-mana bengkelnya. Lalu Ustaznya memberikan rekomendasi. Memberikan rekomendasi itu sama saja dengan memberikan syafaat. Kalau Pak pengusaha, ada murid saya sudah nganggur 3 bulan, uang pesangonnya udah habis, dia punya kemampuan kelas dan orang ini jujur, bisa nggak diterima sebagai karyawan di perusahaan Anda, di bengkel Anda. Nah itu namanya syafaat, ya. Menggenapkan, ya. Dia sendiri nggak mampu, nah, dengan adanya orang lain yang punya kemampuan genap, ya. Tadinya ganjil, ya, gitu. Nah itu namanya syafaat dalam urusan dunia, ya. Jadi ada 3 pihak, ya. Ada yang memberi syafaat, ada yang menyalurkan syafaat, ada yang menerima syafaat. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Mudah-mudahan tidak lupa ya. Karena ini pelajaran yang sangat mendasar. Baik, kita sambung ke kaidah yang ketiga, ya. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala. Berkata Syekh Dr. Syekh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, al-qaidatu as-salisatu, kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya'a was-solihina wa minhum man ya'budul ahjara wal asjara wa minhum man ya'budul syamsa wal qamara. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Kaidah yang ketiga ini juga sama panjang, ya. Sama lah seperti Pancasila 1, 2, yang paling panjang sila keberapa? Sila keempat, ya, panjang itu. Tapi hafal juga ya. Nah ini juga sama. Kaidah yang ketiga panjang. Apa terjemahnya? Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW hidup di tengah-tengah orang-orang kafir yang berbeda-beda sesembahannya. Kalau sebelumnya kan dijelaskan Lata, Uzza, Manat, itu yang terkenal, ya. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu hidup di Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Beliau hidup di tengah-tengah bangsa Arab dan juga bangsa selain Arab, karena di Mekah, di Madinah dan di sekitarnya dulu itu bukan hanya bangsa Arab, Yahudi pun ada. Bangsa Yahudi tinggal di sekitar Mekah, di Madinah ada. Sesembahannya berbeda-beda. Ada yang menyembah malaikat. Bayangkan malaikat disembah. Ya, di Pontianak saya belum pernah dengar ada orang menyembah malaikat. Sebagian mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh. Nah kalau ini saya nggak tahu nih ada atau enggak. Orang Pontianak menyembah nabi ada nggak? Ada. Ya, yang Palang itu, jadi kan, yang disembah siapa? Ya, Nabi Isa. Nyembah orang soleh ada? Ada, saya pernah menemukan. Ya, mengkeramatkan kuburan. Ya. Sebagian mereka ada yang menyembah ahjar. Ahjar itu batu-batu disembah. Ya di Pontianak nggak ada ya, candi nggak ada ya. Ya. Kalau batu nggak ada nggak?
patung disembah. Ya. Kemudian wal asjar, pohon. Ini orang musyrik di Mekah dulu. Jadi dulu itu bukan hanya menyembah patung. Kan kalau kita baca di SD, SMP, orang-orang kafir Quraisy itu penyembah patung. Ternyata bukan hanya patung yang disembah. Ya. Yang disembah tadi siapa? Malaikat, nabi, orang soleh, batu dan pohon. Sudah berapa itu? Dihitung coba. Malaikat, nabi, orang soleh, batu, pohon, ada lagi. Faminhum man ya'budu syamsa wal qamar. Nyembah matahari dan bulan, 7. Itu kumpul semua di Mekah dulu. Di Mekah dan di sekitar Madinah. Ya. Dulu di sekolah dapat nggak pelajaran seperti ini? Orang-orang kafir Quraisy itu ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari, dapat nggak? Nggak dapat ya, karena informasinya terbatas. Adanya di kitab-kitab para ulama. Apakah ada dalilnya? Banyak sekali dalilnya. Dalilnya banyak sekali. Ya. Nanti akan disebutkan. Ya. Kata beliau, berapa menit lagi? Pada ini? Ada di sana. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Alhamdulillah. Wa hadza min qawli syirki anna ashabahu la yastami'una ala syai'in wahidin. Inilah bentuk keburukan syirik dan penganutnya. Ya, mereka itu tidak pernah sama sesembahannya. Bikhilafil muwahhidin, berbeda dengan orang yang beriman, yang bertauhid. Fa inna ma'budahum wahid. Sesembahan mereka sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya surat Yusuf ayat 39. Nabi Yusuf ketika di penjara, beliau adakan pengajian. Di penjara ada pengajian, boleh, enggak dilarang. Ya. Perkataan Nabi Yusuf diabadikan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 39. A'arbabun mutafarriquna, apakah sesembahan-sesembahan yang bermacam-macam khairun, lebih baik, amillahul wahid al-qahhar, apakah Allah saja yang satu yang maha perkasa. Maka ta'buduna min duni, kalian itu menyembah selain Allah, illa asma'a samaitumuha, yang kalian berikan sebutan-sebutan atau nama-nama yang kalian namakan sendiri, yang tidak ada dalilnya dari kitab suci. Ya. Tuhan A kasih nama, Tuhan B kasih nama, Tuhan C kasih nama, ada nama-namanya. Famin salbiyati syirki wa abatilihi anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim la yajma'uhum dobitun li annahum la yasiruna ala aslin. Jadi orang-orang musyrik itu tidak punya fondasi yang sama. Ya, jadi keburukan dari syirik itu perbuatan yang berada di atas fondasi yang berbeda-beda, ya, tidak sama. Wa inna ma yasiruna ala ahwaihim wa du'ayatin mudallina, mereka itu berada di atas hawa nafsu dan ajakan kepada kesesatan. Allah SWT memberikan perumpamaan dalam surat Az-Zumar ayat 29, perumpamaan orang musyrik dan orang muwahhid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan
salaman lirajulin hal yastawiyani masalan. Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena apa? Karena jelas. Apakah orang yang memiliki banyak majikan, para majikannya ini berselisih, sama dengan seorang laki-laki yang hanya punya satu majikan? Sama atau beda? Beda, ya. Jadi gambaran orang musyrik itu seperti punya majikan lebih dari satu. Adapun orang yang bertauhid hanya satu saja majikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Falladhi ya'budullaha wahdahu mislal mamluki alladhi yamlikuhu syahsun walidun yartahu ma'ahu. Perumpamaan orang yang bertauhid itu, dia hanya menyembah Allah saja, seperti dia dimiliki oleh seorang majikan, satu majikan, dan majikannya ridho dengannya, senang dengannya. Ya'rifu maqasidahu wa ya'rifu matalibahu wa yartahu ma'ahu. Ya. Laki-laki tersebut tahu apa yang diinginkan oleh majikannya, dan majikannya juga ridho, senang. Lakinnal musyrika misal ladzi lahu iddatu malikin. Adapun orang musyrik itu seperti seorang laki-laki yang dimiliki oleh banyak majikan. Mayadri man yurda minhum kullu wahidun lahu hawa. Kullu wahidin lahu hawa wa kullu wahidin lahu talab wa kullu wahidin lahu rabbah. Kullu wahidin yuridu an ya'tiya indah. Jadi orang musyrik itu seperti laki-laki yang dimiliki oleh banyak majikan. Dia tidak tahu bagaimana cara menyenangkan para majikannya. Masing-masing majikannya itu permintaannya beda-beda. Bayangkan ada orang yang bekerja dalam waktu bersamaan, gak usah banyak-banyak, di dua perusahaan yang berbeda. Kira-kira kacau nggak ya? Kacau itu. Perusahaan A untuk kerjaannya berbeda dengan perusahaan B. Di waktu yang sama, kan sama-sama hidup dunia ini, waktunya sama. Dia tentu akan membingungkan. Ya. Nah, inilah perumpamaan yang Allah sampaikan di surat Az-Zumar ayat 29. Kalau kita baca terjemah depan, insya Allah langsung paham apa maksudnya. Ya, ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahum wa lam yufariq bainahum. Rasulullah memerangi seluruh orang-orang musyrik. Rasulullah tidak membeda-bedakan. Mau nyembah malaikat, mau nyembah nabi, mau nyembah orang soleh, mau nyembah batu, pohon, apalagi matahari dan bulan, nggak peduli. Semuanya diperangi oleh Rasulullah. Diperangi karena mereka juga memerangi. Perang fisik ya, perangi dengan fisik juga. Kalau mereka tidak memerangi secara fisik, ya didakwahi. Diperangi kebodohannya, kejahilannya, ketidaktahuannya diperangi dengan ilmu. Diajak untuk beriman kepada Allah saja. Ya. Jadi ini adalah bantahan kepada orang yang suka membuat keraguan-raguan. Apa perkataan orang-orang yang suka membuat keraguan-raguan? Mereka mengatakan alladzi ya'budu sonama laisa misla ladzi ya'budu rajulan, laisa mislu ladzi ya'budu rajulan sholihan wa malakan minal malaikat. Orang yang menyembah batu, patung itu tak sama dengan orang yang menyembah orang soleh, beda. Nah, ini kan kacau ini. Padahal sama-sama musyrik, sama-sama perbuatannya syirik. Ada di antara manusia yang membuat subhat, ya, subhat itu kerancuan. Orang yang menyembah berhala, patung itu beda dengan orang yang menyembah orang soleh, beda. Menyembah malaikat beda.
ya. Orang yang menyembah pohon batu itu kan menyembah benda mati yang buduna jamadatin, itu musyrik. Kalau menyembah orang soleh bukan musyrik, kalau menyembah wali bukan musyrik. Nah, ini subhat. Apakah ada? Ada. Makanya para ulama menulis supaya kita tidak tertipu dengan subhat mereka. Apa yang diinginkan oleh mereka? Mereka menginginkan orang yang menyembah orang soleh itu hukumnya beda dengan orang yang menyembah patung. Kalau menyembah patung itu haram, tapi kalau menyembah orang soleh tidak haram, makruh, gitu ya. Jadi kalau makruh tidak sampai syirik, ya gitu ya. Fala yakfur, orang yang menyembah orang soleh tidak sampai kafir. Wala yu'tabaru amaluhu hadza syirkan, perbuatannya tidak dianggap syirik, gitu ya. Kan dia masih pakai songkok, pakai sarung, ya, ke masjid, puasa, dia menyembah orang soleh yang sudah mati, belum bisa dikafirkan, gitu ya. Wala yajuzu, kita tidak boleh memerangi orang yang menyembah orang soleh di kuburan. Nah itu orang-orang musyrik, ada yang melemparkan syubhat di tengah-tengah masyarakat. Maka dengan kaidah ini batal. Apa kaidahnya tadi? Rasulullah hidup di tengah-tengah orang-orang kafir di Mekah, di Madinah, sesembahan mereka itu berbeda-beda, dan Nabi tidak membeda-bedakan. Semuanya sama, semuanya musyrik, ya. Semuanya musyrik. Walladzina ya'budul masiha, orang yang menyembah al-masih, maksudnya yang menyembah Nabi Isa. Nabi Isa adalah Rasul Allah, utusan Allah. Wa ma ahada qatalahu, Rasulullah tetap memerangi orang-orang Nasrani. Memerangi di sini maksudnya bukan ketemu langsung tebas itu pakai pedang, enggak. Maksudnya diperangi kebodohannya dengan ilmu, dengan hujah. Kalau mereka memerangi dengan fisik baru ya jihad. Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan. Yahudi juga sama. Wal Yahud yaquluna Uzair, orang-orang Yahudi itu menyembah Nabi juga. Siapa namanya? Uzair. Rasulullah tetap memerangi orang-orang Yahudi, terutama yang menyerang kaum muslimin, diperangi, dibalas, dituntut balas. Ya. Adapun orang-orang Yahudi yang dia tidak menyerang, dia hidup berdampingan, ya Rasulullah tetap memperlakukan mereka dengan baik. Contohnya siapa yang Muhairik? Ya, Muhairik itu seorang Yahudi warga Madinah, ikut perang bersama Rasulullah di perang Uhud. Rasulullah nggak pernah maksa, sampai mati dia tetap Yahudi. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah gimana Muhairik ini? Dia ikut perang loh, sampai mati membela negara Islam yang ada di Madinah. Kata Rasulullah, Muhairik khairul Yahud, Muhairik itu sebaik-baik Yahudi. Yahudi itu yang musyrik. Rasulullah tidak mengatakan khairul muslim, sebaik-baik muslim, enggak. Karena Muhairik sampai dia mati tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan kebun kurmanya sebelum berangkat jihad dipasrahkan kepada Rasulullah. Ya, itu Muhairik, ya. Tetap diperangi Rasulullah, diperangi kebodohannya, diajak, didakwahi siang dan malam dengan lembut, ya. Tidak dengan paksaan. Adapun Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat kepada negeri Islam, bahkan melakukan percobaan pembunuhan, ya ditumpas oleh Rasulullah, dihukum pancung karena melakukan pengkhianatan. Yahudi Bani Quraidah.
4 menit lagi. Ya. Rasulullah juga tidak membeda-bedakan orang yang menyembah sonaman, aw hajaron, menyembah batu, yaitu manat, aw syajaron, menyembah pohon, yaitu Uzza. Li'anna syirka, karena syirik itu sama. Apa syirik maknanya? Ibadatu ghairillahi kainan man kana. Syirik itu adalah menyembah selain Allah. Perbuatannya. Kalau orangnya musyrik, dia menyembah Allah juga selain Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah saja, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan apapun ini umum, ya. Mau nabi, mau malaikat, mau orang soleh, ya, batu, pohon, matahari, bulan, umum, ya. Dan Allah menyuruh Nabi Muhammad waqatiluhum, ya. Waqatiluhum, perangilah mereka Muhammad, ya. Al-Baqarah ayat 193. Perangi, ya, dengan ilmu. Bagi yang menyerang, ya, dengan pedang. Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini kalau kita baca tafsirnya, sampai tidak ada kesyirikan di tanah Arab. Wa yakuna dinu lillah, dan ibadah itu hanya untuk Allah. Barangkali ini sudah dulu sampai halaman 24, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.